Pagi Pak. Ya bagi. Pagi semuanya. Pagi. Ngomong-ngomong kita mulai evaluasi sistem CI baru ya. Ya. Dari data terakhir itu user positionnya itu masih sekitar 65%. Kayak KKM kalian pas di sekolah aja. Iya, jadi sebenarnya sistemnya itu juga nggak ada problem atau masalah yang gimana gitu ya. Cuma itu kenapa orang-orang ragu buat mau klik tombol mulai. Silakan. Mungkin tampilannya agak beda nggak sih Pak? Jadi masih pada kaget gitu. Mungkin juga sih. Oke, jadi kan ini yang udah kita pakai sekarang ya. Nah, ini kan dimulai dari user input pengajuan barang. Nah, lalu masuk ke sistem validasi. Nah, masalah utamanya tuh di sini nih, di validasi sistem. Banyak user itu belum terbiasa untuk ngisi form dengan lengkap. Jadi, saat divalidasi sering muncul notifikasi errornya. Nah iya Bu, aku juga kemarin nyoba nih, formnya udah aku isi semua. Ternyata masih ada notifikasi error. Jadi aku bingung salahnya tuh di mana. Nah, soalnya ini kan sistem ini kan cukup sensitif ya. Nah, jadi kalau misalnya salah formatting terus salah kategori, nah itu tuh nggak bakal bisa lolos gitu. Di data percobaan juga kelihatan jelas banyak pengajuan itu berhenti di tahap validasi. Jadi user ini udah mulai tapi nggak sampai selesai gitu loh. Kalau udah lolos validasi itu nanti lanjut ke approval berjenjang. Nah, di sini nih yang orang-orang bilang nanti kok ribet banget sekarang. Soalnya dulu cuma satu approval Pak, kalau sekarang kan jadi beberapa, jadi pada nunggu dulu takutnya lama. Belum lagi kalau salah satu approvalnya nge-reject, pasti langsung berhenti. Dari situ user mulai mikir, ngapain repot input, ya enggak? Iya, nah padahal kan kalau misalnya udah lolos approval nih, lanjut ke pengajuan oleh tim procurement nih. Nah, habis itu kan user ini kan udah konfirmasi barang ya kan. Kalau misalnya barang itu udah diterima. Nah, di akhir itu kan sistemnya itu kan yang bikin laporan secara otomatis gak sih? Jadi intinya itu bukan di sistem yang jelek masalahnya, cuma user itu sering nyangkut di validasi dan terus tahapannya juga jadi kerasa banyak. Nah, ujungnya user itu jadi takut salah. Padahal sebenarnya sih sistem ini lebih rapi dan terkontrol. Cuma usernya belum benar-benar nyaman aja. Nah, berarti intinya tuh bukan nggak bisa, cuma belum pede aja nggak sih kita? Iya. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh takut sama perubahan, kayak misalnya takut salah, takut dimarahin, atau malah takut kelihatan nggak bisa. Oh iya Bu, aku tuh kemarin takut gitu malah klik yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting nggak salah klik checkout, aman. Jadi training kemarin itu sebenarnya oke, tapi terlalu banyak teori. Jadi peserta tuh pengennya langsung ke praktek gitu loh. Terus itu tampilan ekornya juga bikin banyak salah paham. Banyak yang mikir kalau itu tombolnya itu untuk keluar, tapi itu untuk disimpan. Iya, aku juga kemarin sempat salah klik Bu. Jadi aku kira itu dia udah approve, ternyata masih reject. Untung aja itu masih data demo. Kalau gitu diperbaiki lagi ya. Kita butuh cara penyimpanan yang lebih simpel nggak sih? Jangan terlalu ribet. Aku bisa sih bikin kampanye internal yang ringan tapi enak. Kita kayaknya juga butuh orang deh tiap divisi biar ada tempat nanya cepet gitu. Oke, aku bantu revisi ini aja ya. Biar tombol sama menunya itu jadi lebih jelas. Nah, training soalnya langsung simulasi aja. Oke. Iya nggak sih? Iya. Betul. Ini aku udah laporan katanya tuh di jam-jam tertentu itu sistemnya kayak lemot gitu. Iya Pak, data lama juga masih banyak berantakan, formatnya juga masih beda-beda. Nggak apa-apa Bu. Nanti aku rapiin aja semuanya. Kalau dipikir-pikir, sistemnya tuh sebenarnya udah oke. Cuma mungkin cara kita nyampeinnya itu belum enak ke usernya. Iya, kebanyakan masih tulisan dan penjelasan panjang gitu, jadi lihatnya itu udah capek. Belum lagi kalau mereka lagi sibuk kerja, mana sempet buka-buka panduan tebal-tebal. Nah, berarti kita butuh cara yang lebih dinamis, tapi jelas. Pokoknya itu yang sekali lihat itu orang bisa langsung ngerti gitu. Jadi orang kalau lihat nggak pusing duluan. Kalau gitu gimana kalau kita bikin video tutorial singkat, nanti 3-5 menit aja. Nanti langsung intinya step by step sesuai alur.
Wah, ini enak nih. Jadi kita sekali nonton bakal langsung ngerti. Oke sih, lebih efektif juga kan nih bang pakai modul panjang-panjang nggak ada yang buka. Oke, nanti aku bantu ya alurnya supaya sama kayak sistem aslinya. Oke, berarti salah satu solusi utama kita yaitu buat video tutorial singkat dan jelas. Gimana? Oke? Oke. Oke, setelah kita lihat video tadi, kita langsung lihat sistemnya ada ya. Oke. Nah, itu kan yang pertama itu kan user pengajuan barang. Nah, nanti kalau misalnya itu datanya udah lengkap, itu tuh bisa langsung lolos ke validasi. Oh, ini yang dijelasin di video tadi ya. Aku jadi lebih ngerti. Setelah itu masuk ke approval berjenjang, lalu diproses sama procurement-nya. Nah, begitu barangnya sudah datang, user itu tinggal konfirmasi barang diterima gitu lah. Oke, berarti yang terakhir itu laporan otomatis dibuat oleh sistem ya? Ternyata gampang ya. Kemarin kelihatan ribet soalnya belum bisa. Ini nih yang kita mau. Oke, biar ini nggak cuma teori, kita rangkum rencana aksi kita ya. Nah, oke. Tapi berarti aku hanya fokus ke revisi UI aja kan ya. Biar tombol sama menunya itu biar lebih jelas dan gampang dipahami gitu kan. Kalau gitu aku cek ulang ya sistem dan datanya biar nggak ada yang salah dan semua itu lebih rapi. Oke, aku lanjut bikin seri video tutorial sesuai tiap tahap ya. Input, approval, sampai konfirmasi. Oke, aku urus komunikasi ke usernya mulai dari update mingguan, cerita sukses, sama tips singkatnya. Kalau gitu aku bantu nyebarin ke staff ya sekalian analisis dari mereka mau ngecek aja gimana. Oke, berarti kurang lebih to-do list kita seperti ini ya. Yang pertama, ada perbaikan tampilan atau UI. Lalu ada perapian dan pemacaran data. Lalu yang ketiga ada video tutorial singkat. Lalu selanjutnya ada kampanye internal dan tips mingguan. Lalu yang terakhir ada pendampingan user di awal. Oke, target kita 2 minggu ya. Nanti kita lakukan evaluasi lagi. Oke sih, nanti kita jalanin dulu. Nanti ke depan kita lihat filmnya bareng. Oke, Pak. Oke teman-teman, jadi dari yang kita bahas hari ini tuh kurang lebih intinya masalahnya tuh bukan di sistemnya yang jelek. Cuma usernya itu belum terbiasa. Dan sekarang kita udah bikin sistemnya tuh lebih ramah dan juga lebih gampang dipakai. Sejujurnya setelah aku lihat videonya dan nyoba langsung ternyata ini nggak terlalu sulit. Jadi aku udah nggak takut lagi deh. Nah, itu tujuan kita. Bukan cuma bikin sistem yang kelihatan canggih, tapi juga beneran pakai gitu. Kita bantu semua orang biar bisa adaptasi pelan-pelan. Yang penting itu usernya bisa nyaman dulu. Nanti kalau usernya udah nyaman, itu sistemnya bakal jalan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke semuanya semangat. Intinya sistemnya kan sekarang udah pintar. Jadi sekarang giliran kita untuk jadi lebih pintar. Setuju?